Halo guys, jumpa lagi bersama gua. Dan di video kali ini gua akan menyampaikan sebuah alur cerita film yang berjudul Kain Kafan Hitam. Bagaimana filmnya? Apakah seram atau tidak? Inilah video selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan ada seseorang yang menggali kuburan yang menanam seseorang. Entah itu apa yang ditanam oleh orang tersebut, namun jadi misterius. Scene berpindah pada seorang perempuan yang mencari sebuah rumah kontrakan. Namun tiba-tiba dia melihat iklannya di majalah. Dan langsung dia menelpon seseorang nomor yang ada di majalah tersebut. Lalu seseorang tersebut mengangkatnya. Itu adalah seorang aki-aki yang ada di rumah kontrakan tersebut. Inilah wajah aki-akinya. Karena rumah saya di bawah. Ya udah kalau gitu saya berangkat sekarang ya Pak. Kasih. Oke. Scene berpindah di mana Dian sama Dina berangkat bersama ke rumah si kakek tersebut. Sesampainya di rumah kakek tersebut, namun kelihatan sepi suasananya di sana. Namun terlihatnya ada rumah yang bertulis nomor 77. Namun tidak ada seorang pun di sana. Dan dia pun bertanya, ini apa benar atau bukan? Lalu tiba-tiba setelah mereka terkejut dengan bapak tersebut, Everin dan Bim pun diajak untuk masuk ke rumah tersebut untuk melihat-lihat suasana di rumah yang sangat megah tersebut. Setelah Everin berbincang-bincang dengan bapak tersebut, lalu bapak tersebut mengarahkan mereka untuk melihat gambar yang ada di atas. Namun Everin bertanya, itu foto siapa Pak? Itu adalah foto pemilik rumah ini. Dan mereka pun diajak untuk melihat kamar yang ada di atas. Setelah Evelyn dan Bim melihat-lihat rumah tersebut, mereka pun memutuskan untuk pulang karena sudah larut malam. Dan si bapak tersebut berdiri di hadapan rumah. Pada keesokan harinya, si Bim bertemu dengan temannya di tempat kuliah. Dia bercerita tentang si Evelyn yang akan berpindah rumah ke suatu rumah yang sangat jauh dari pemukiman warga. Namun terlihat rumah tersebut sangatlah angker di mata mereka. Selesai mereka berkuliah, Bim pun mengajak kedua temannya untuk memindahkan barang-barang Evelyn yang akan berpindah ke rumah kontrakan tersebut. Namun di sana terdapat dua anak kecil, yaitu adiknya Everin yang akan ikut berpindah bersama Everin ke rumah tersebut. Salah satu teman mereka, dia berfoto ke belakang rumahnya. Namun di saat dia berfoto-foto, dia melihat sebuah pohon yang sangat rindang dan yang sangat besar di belakang rumahnya. Dia pun terus berjalan ke sana untuk mengambil foto di pohon tersebut. Lalu si pria ini lagi asyik berfoto di belakang kontrakan rumah As Evelyn di bawah pohon yang sangat rindang. Inilah yang terjadi. Lu bisa nggak sih kalau datang gak kayak setan? Dan bisa terlihat dari wajah si ceweknya itu, yaitu dia sangat ketakutan melihat pohon yang sangat besar tersebut. Mereka pun akhirnya beranjak pulang. Scene berpindah di mana di rumah kontrakan tersebut, rumah yang sangat besar namun sangat gelap. Terlihat seperti tidak ada orang satupun di sana. Terlihat angker di rumah tersebut. Jangankan kalian, gua aja yang baca narasinya agak sedikit merinding. Scene berpindah lagi di mana kedua adiknya Evelyn itu tidur di kamar. Mereka pun kaget dengan sosok yang ada di balik tirai jendela kamar mereka. Mereka pun lari ketakutan. Setelah adiknya Evelyn ketakutan yang sangat dahsyat, mereka pun ditidurkan kembali oleh Evelyn. Dan Evelyn pun bilang sama adiknya tidak ada apa-apa di sana, cuma mungkin halusinasi ataupun mimpi kalian yang mungkin kalian ketakutan. Maka oleh itu Evelyn pun
menidurkan kedua adiknya tersebut di tempat yang mereka tidur di kamar mereka. Setelah Evelyn menidurkan kedua adiknya, dia pun masuk ke kamarnya. Lalu tiba-tiba ada sebuah alat musik yang sangat jadul dan bersuara. Di saat Evelyn ngecek, tidak ada seorang pun di sana yang menghidupkan alat musik tersebut. Dan dia pun mulai ketakutan dan dia pun mulai pelanga-pelongo. Dan setelah dia mematikan alat musik tersebut, dia menaruhnya kembali pas di atas meja depan tangga. Dan tiba-tiba alat musik tersebut bersuara kembali. Maka inilah suaranya. Rupanya Evelyn pun bermimpi buruk setelah melihat dalam mimpinya sebuah alat musik yang sangat jadul. Setelah adiknya Evelyn berangkat sekolah, dia pun bersiap-siap ke kampus. Oh ya, di sini sorry teman-teman ya, saya sebut namanya tadi Dina, rupanya nama cewek ini adalah Evelyn. Pas Evelyn membuka pintu depannya mau berangkat kuliah, lalu tiba-tiba dia mendengar suara musik yang semalam yang dihidupkan oleh seorang yang tidak tahu siapa orang tersebut. Namun dia kembali kepada tempat alat musik yang jadul itu, maka dia akan mematikan alat musik tersebut. Inilah alat musiknya yang bersuara semalam. Lalu tiba-tiba guys, lagi dia memegang alat musik tersebut, ada bayangan hitam di belakangnya. Namun dia tidak sadar akan bayangan tersebut. Gua aja yang bilang narasinya agak merinding guys. Padahal gua buat narasinya ini di pagi hari yang sangat cerah, namun gua agak merinding cuy. Gila ini film, wih. Setelah Evelyn selesai kuliah, Evelyn pun masuk ke perpustakaan dan bertemu dengan si cowoknya tersebut. Dan mereka lagi ngobrol, dan si cowok tersebut akan mengantarnya Evelyn ke rumah kontrakannya di tempat Evelyn tinggal bersama adik-adiknya. Akhirnya mereka sampai di rumah Evelyn. Lalu si cowok tersebut berpamit kepada Evelyn. Lalu Evelyn langsung masuk ke rumahnya. Lalu adiknya Evelyn mau pipis, namun disuruh temenin sama kakaknya. Namun kakaknya tidak mau, katanya kakaknya ngantuk. Lalu dia keluar sendirian dari kamar tersebut untuk pipis di kamar mandi di lantai bawah. Si anak kecil tersebut perlahan-lahan dia menuruni anak tangga satu demi satu untuk menuju ke kamar mandi yang paling bawah. Lalu tiba-tiba Evelyn pun kaget ketika melihat si Maya yang tidak ada lagi di kamar. Inilah yang terjadi pada si Maya. Lalu Evelyn pun mencari Maya, namun si Mayanya tidak ketemu ada di mana dia. Dan Evelyn pun sudah mencari ke sana kemari, namun si Maya juga tidak diketahui di mana si Mayanya ataupun kemana si Mayanya pergi. Si Maya duduk di kursi sambil memegang alat musik tersebut. Dan tiba-tiba inilah yang terjadi, guys. Singkat cerita, Evelyn pun ke kampus bertemu dengan teman-temannya. Dia cerita sama teman-temannya bahwa sesuatu terjadi di rumahnya. Maka teman-temannya pun ikut membantu Evelyn mencari tahu. Dan bahkan teman-temannya pun rela tidur di rumah Evelyn untuk satu malam. Sudah sampai di rumah Evelyn, di rumah angker tersebut, di rumah kontrakan Evelyn, rumah yang sudah lama ditinggalin, namun terlihat angker. Apa penyebabnya sehingga banyak gangguan-gangguan dari sesuatu yang tidak Evelyn bisa lihat. Dan pada akhirnya mereka pun sepakat untuk tidur di sana. Namun si Bimo sama si Evelyn pun tidurnya satu kamar, dan si temannya yang cewek ataupun yang cowok ini, maka mereka berpisah kamar. Dan setelah mereka memutuskan untuk tidur di sana, si temannya si Evelyn itu yang cowok ini pun dia tidur di salah satu kamar di rumah tersebut. Namun ketika dia masuk ke rumah tersebut, dia seperti pelongo sesuatu yang mungkin belum dia pernah lihat ataupun
ruangan ataupun kamar tersebut adalah kamar yang mungkin terlihat angker. Gua aja yang baca narasinya guys, terlihat angkernya di film yang satu ini. Padahalnya guys, gua buat narasinya sekitar pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Gue juga ketakutan. Dan dia pun terkejut dengan suara gedebruk di kamar mandi. Dan akhirnya dia pun mengecek ke kamar mandi. Setelah dia pastikan ngecek ke kamar mandi, namun tidak ada apa-apanya di kamar mandi. Terlihat seperti normal-normal saja seperti biasanya, namun tidak ada apa-apanya di kamar mandi. Setelah dia menutup pintu kamar mandi, dia kembali lagi mau tidur, dan dia tiba-tiba terdengar kran di kamar mandi ada yang buka. Dan bahkan anehnya ini guys, airnya pun tadi tidak ketumpah, namun sekarang airnya pun keluar seperti ada seseorang yang membuka kran di bak mandi di kamar tersebut. Dan akhirnya dia pun kembali lagi ke kamar mandi untuk mematikan kran yang airnya keluar dari kran tersebut, namun tidak ada seorang pun di dalam kamar mandi yang membuka kran tersebut. Setelah dia menutup kran dari kamar mandi, dia pun langsung keluar melanjutkan tidurnya di tempat tidur. Setelah temannya Everin bangun dari tidurnya, dia langsung ambil HP-nya dan dia langsung berfoto ke beberapa sudut ruangan yang ada di kamarnya tersebut. Setelah dia berfoto di sebelah kanan dan sebelah kiri kamar tersebut, langsung dia mengambil HP-nya, melihat di HP-nya bahwa ada sesuatu yang aneh di HP-nya. Bahkan terlihat fotonya pun sangat aneh di HP-nya, yang sangat tidak wajar seperti biasanya. Dan dia pun terheran kenapa fotonya seperti itu. Dan adiknya Everin pun keluar ke hutan. Tidak tahu arah kemana, dia berjalan sendirian ke hutan di belakang rumahnya. Di bawah pohon besar itu dia datang sendirian dengan waktu samar-samar seperti itu. Dan tiba-tiba si Roy pun mengikuti dari arah belakang, namun tidak tahu arah kemana perginya si adiknya Everin itu. Lalu si Roy pun terjatuh tersungkur akibat kena ranting kayu di bawah tanah. Lalu Roy pun bangun dari tempat dianya jatuh. Lalu sesuatu di belakangnya, ada seperti bayang hitam yang ada di belakangnya seperti sosok genderuwo. Namun Roy sendiri tidak sadari bahwa sesuatu di belakangnya ada yang mengintipnya dari arah hutan. Maka dia pun sedikit ngidik ngeri daripada dia melihat sesuatu di belakangnya tersebut. Itulah guys sedikit alur cerita dari film Kain Kafan Hitam. Bagi teman-teman yang setia, yang senang menonton video ini, silakan like, komen, dan share. Dan tunggu part keduanya hanya di channel saya, yaitu di channel YT History bersama saya. Dan bye bye.